Pada suatu malam, dikisahkan seorang pemuda bernama Wei Choi, tengah berburu harta karun di dalam sebuah peti kuno berisikan jenazah vampir. Sayangnya, Wei Choi sama sekali tidak menemukan harta karun yang ia cari meskipun sudah membolak-balikan tubuh si vampir. Alhasil, Wei Choi menghina si vampir dan berkata jika dulu saat masih hidup, vampir itu pasti sangat miskin dan hidup menderita. Setelah berkata demikian, Wei Choi pergi. Tapi tiba-tiba saja, peti mati yang tadi terbuka, mendadak menutup dengan sendirinya lalu mengejar Wei Choi. Hal ini membuat Choi ketakutan dan berlari mendatangi rumah Guru Qin untuk meminta pertolongan. Sesampainya di sana Choi bercerita jika ia dikejar oleh sosok hantu yang berada di dalam peti mati. Namun, karena Guru Qin dan muridnya tidak melihat ada peti mati, mereka kembali menutup pintu rumah. Tiba-tiba saja, peti mati itu muncul dan hendak menyerang Choi. Tanpa sengaja, Guru Qin mendorong peti terlalu kuat hingga masuk ke rumah seniornya yaitu Guru Wen yang mana kala itu tengah tidur. Alhasil, Guru Wen berpikir jika Guru Qin sengaja melakukan hal tersebut. Dari sinilah, akhirnya timbul gesekan antara mereka berdua di kemudian hari. Singkat cerita, vampir yang ada di dalam peti muncul dan membuat kegaduhan. Untungnya Guru Qin dan Guru Wen berhasil mengusir vampir itu. Keesokan paginya, Guru Qin dan Guru Wei secara kebetulan mendapatkan undangan untuk menemui seseorang bernama Paman Choi. Sesampainya di sana, Paman Choi segera membawa keduanya menemui seseorang yang ia sebut sebagai bos. Paman Choi lalu memperkenalkan Guru Qin dan Guru Wei pada atasannya. Mereka pun berusaha untuk menarik perhatian sang bos, dengan tujuan agar salah satu dari mereka dipilih untuk mengurus jenazah yang ada di hadapannya. Guru Wei berkata jika mayat tersebut harus diurus dengan baik, karena jika tidak maka ia akan menjadi vampir. Sang bos yang paham jika kedua pendeta ini berusaha menarik perhatiannya, lantas berkata jika dalam adat keluarganya, ketika ada saudara yang meninggal, maka harus dikuburkan di kampung asal mereka. Dan tugas itu ia percayakan pada Guru Qin. Sin lalu berpindah pada Tafa dan Guru Qin yang tengah memaku peti mati. Tafa pun bertanya kenapa jumlah paku harus 49 dan berada dalam satu baris. Guru Qin pun berkata jika mayat yang saat ini ia urus meninggal di hari dan bulan sama yaitu Yin. Yang mana artinya, semasa hidup mayat itu banyak melakukan tindak kejahatan. Selain itu, Guru Qin juga menunjukkan bekas luka di perut si mayat yang berupa gigitan anjing. Ia mengatakan, jika tidak takut dengan mayat tersebut. Namun, Guru Qin merasa khawatir jika Guru Wei menyabotase pekerjaan mereka nanti. Esok paginya, Guru Qin dan Tafa memulai perjalanan mereka untuk mengantar jenazah ke kampung asalnya. Tanpa mereka sadari, Guru Wei diam-diam ikut bersama mereka dan bersembunyi di kolong kereta. Hari pun berubah menjadi gelap. Hari Yin dan bulan Yin sebentar lagi tiba. Bulan pun juga bersinar dengan sangat cerah. Menurut Guru Qin, jika sinar bulan mengenai si jenazah, maka sudah dipastikan ia akan bangkit. Itulah sebabnya kenapa Guru Qin menyuruh Tafa memasang pakai sebanyak 49. Di sisi lain, Guru Wei tampak sibuk melepaskan paku-paku yang mengelilingi peti dan membuangnya. Guru Wei lantas mencukur kumis si jenazah dan membuka atap kereta sehingga sinar bulan mengenai wajah jenazah tersebut. Tanpa sengaja, kereta yang dikemudikan Guru Qin melewati lubang sehingga menyebabkan Guru Wei beserta peti terlempar keluar. Guru Qin yang mengetahui hal itu sangat kaget mendapati peti hancur sementara jenazah yang ia bawa kini kembali hidup. Untungnya, Guru Qin berhasil mengatasi hal itu, ia pun yakin jika ini adalah ulah dari Guru Wei, karena kumis dari si jenazah sudah hilang. Dan Guru Wei sendiri berhasil kabur. Saat malam tiba, Guru Qin berhenti di suatu tempat guna melakukan sebuah ritual agar jenazah tidak lagi hidup. Menurut Guru Qin, ritual yang dilakukannya ini bisa membuat jenazah itu tidak bergerak selama 8 jam. Sementara itu di tempat lain, Choi masih tidak kapok untuk mencari harta karun di area pemakaman. Saat sedang menggali, terdengar suara petir yang sangat keras. Namun, hal itu tidak menyurutkan niat Choi untuk terus menggali sebuah kuburan.
Sampai akhirnya, ia berhasil masuk ke sebuah peti yang di dalamnya terdapat jenazah seorang perempuan yang sangat cantik. Saat Choi berhasil mengambil beberapa perhiasan, tiba-tiba saja petir menyambar makam itu, sehingga terjadilah pertukaran energi yang membuat jenazah wanita itu hidup kembali, dan mengikuti setiap detil gerakan Choi. Choi yang tidak mengetahui hal itu, berpikir jika hantu itu tengah berlari mengejarnya. Scene kembali berpindah pada Guru Chin yang menegur Tafa yang tertidur pulas. Padahal, sebelumnya ia sudah berpesan pada Tafa untuk menjaga jenazah yang mereka bawa. Dari kejauhan, mereka mendengar teriakan seseorang yang minta tolong. Rupanya itu adalah Choi yang berlari ketakutan. Guru Chin yang awalnya bingung dengan yang menimpa Choi, akhirnya bertanya dari mana Choi bisa bertemu mayat wanita itu. Choi akhirnya bercerita asal-muasal kejadian yang sebenarnya pada Guru Chin. Sayangnya, Guru Chin dan Tafa yang sibuk menginterogasi Choi, pada akhirnya malah kecolongan oleh Guru Wei, di mana ia berhasil membawa jenazah vampir itu tanpa diketahui oleh mereka semua. Dengan mulus, Guru Wei berhasil menghidupkan kembali jenazah itu dan menjadikannya sebagai vampir dengan memberinya beberapa tetes darah dari tubuh Guru Wei. Vampir itu pun lantas menyerang Guru Chin hingga membuatnya kewalahan untuk menghadapi si vampir. Berbagai peralatan yang sudah hancur karena ulah Choi, juga makin membuat Guru Chin kesulitan. Untungnya, berkat bantuan Choi, vampir itu bisa dihentikan. Merasa sangat kesal dengan ulah kakak seperguruannya, Tafa pun ikut kena imbasnya. Pasalnya, mereka kini benar-benar dalam bahaya karena vampir tersebut bisa kembali menyerang mereka. Singkat cerita, Guru Chin mampir di sebuah penginapan dengan membawa semua rombongannya, dan berdandan layaknya orang kota. Tak lama setelahnya, Guru Chin berpesan pada Tafa untuk menjaga vampir itu, jangan sampai Guru Wei menyusup, sementara ia akan pergi membeli beberapa peralatan ritual. Tak lama berselang, Choi mengajak Tafa untuk turun ke bawah. Menurutnya, ada banyak gadis cantik di hotel, dan mereka bisa bersenang-senang. Karena bujukan Choi inilah, Tafa lupa dengan pesan dari Guru Chin untuk menjaga si vampir. Choi dan Tafa rupanya berjalan menuju bar. Namun, langkah mereka terhenti karena ada 3 penjaga yang melarang mereka masuk, dengan alasan di dalam bar ada seorang jenderal. Meskipun awalnya dilarang, pada akhirnya mereka bisa menerobos masuk ke dalam. Ternyata, di dalam memang hanya ada seorang jenderal yang tengah didampingi beberapa penjaga yang mengawalnya. Jenderal itu tampak mabuk dan bersedih karena istri ke-9-nya meninggal dunia. Ia pun menunjukkan foto mendiang istrinya pada pelayan bar. Siapa sangka, ia adalah orang yang makamnya digaki oleh Choi dan kini energi mereka bersatu. Namun, Choi belum mengetahui hal ini. Tidak ingin mati konyol, Choi dan Fa berniat untuk meninggalkan bar tersebut, tapi aksi mereka diketahui oleh sang jenderal. Ia pun memanggil 2 pemuda tersebut dan menanyakan beberapa hal konyol pada mereka. Singkat cerita, mereka menemani jenderal minum. Karena penasaran dengan wajah mendiang istri sang jenderal, Choi mengambil foto yang ada di saku baju sang jenderal. Ia pun sangat terkejut karena ternyata itu adalah wanita yang ikut dengannya. Sementara itu, Guru Wei berhasil menyusup masuk ke dalam kamar Guru Chin. Ia pun berhasil menemukan vampir yang disembunyikan oleh Guru Chin. Berkat Guru Wei inilah, jasad wanita cantik yang sedari tadi terkurung di kamar, berhasil keluar dan menyusul Choi serta Tafa ke bar. Choi sendiri sangat kaget melihat jasad wanita cantik muncul di hadapannya. Tidak mau sang jenderal melihat keberadaan mendiang istrinya, mereka bergegas kabur dan meninggalkan jenderal tersebut sendirian dalam keadaan teler. Scene kembali pada Guru Wei yang mencoba kembali menghidupkan vampir dengan memberinya makanan berupa darah beberapa ekor ular yang telah ia persiapkan sebelumnya. Selain memberi makan, Guru Wei juga mengoleskan minyak rambut milik Guru Chin ke hidung si vampir. Guru Wei pun menyuruh si vampir untuk melacak orang yang memakai krim tersebut dan ia boleh menggigitnya. Sementara itu, Choi dan Tafa mencoba kabur dari hotel setelah mengetahui jika wanita itu adalah selir sang jenderal. Tapi karena sengatan sinar matahari, jasad wanita itu tiba-tiba saja pingsan. Choi dan Fa bergegas membawanya kembali ke kamar. Sementara itu, barisan tentara tiba-tiba saja datang ke hotel. Kedatangan mereka ternyata untuk melaporkan jika makam selir sang jenderal telah dirampok. Sayangnya, mereka menemukan sang jenderal malah teler berat dan tidak bisa diajak bicara.
Setelah menempuh banyak cara agar sang jenderal bangun, para ajudan ini menggunakan langkah terakhir dengan menyiramkan beberapa ember air pada sang jenderal. Ternyata cara ini sangat ampuh membuat sang jenderal bangun. Singkat cerita, jenderal akhirnya mengetahui jika makam selirnya sudah dibongkar dan beberapa perhiasan juga telah dicuri. Tentunya hal ini membuat jenderal menjadi sangat marah. Ia pun memerintahkan bawahannya untuk segera menangkap si pelaku, dan menemukan jasad istrinya. Jenderal pun memerintahkan para ajudan untuk menggeledah isi hotel secara keseluruhan. Scene kembali pada Guru Qin yang sudah kembali ke kamarnya dengan membawa peralatan yang ia perlukan untuk ritual. Merasa ada yang aneh dengan tingkah muridnya, Guru Qin bertanya apa yang terjadi. Akhirnya, mau tidak mau Choi dan Tafa menceritakan yang sesungguhnya. Mendengar cerita Choi, Guru Qin lantas menyuruhnya untuk segera pergi dari hotel tersebut. Tapi menurut Choi, ia sudah hendak pergi jauh sebelumnya, namun aksinya dihalangi oleh Tafa. Guru Qin akhirnya mengajak mereka untuk bergegas kabur dan keluar dari hotel itu. Tapi siapa sangka, saat akan keluar dari lift, justru jenderal beserta para tentara sudah berdiri di depan lift seolah menanti kedatangan mereka. Singkat cerita, Choi akhirnya mengakui jika ialah yang merampok makam selir sang jenderal. Masalah pun kian menjadi runyam ketika jenderal meminta pada Guru Qin untuk kembali menghidupkan selirnya. Saking asiknya berdansa, Choi menabrak sebuah meja hingga terjadi benturan dengan sang jenderal. Alhasil, selir pun kembali pingsan karena benturan yang sangat keras itu. Mereka lalu bergegas membawa selir ke kamar. Guru Qin meminta jenderal untuk keluar kamar sementara ia akan melakukan ritual pada selir. Sang jenderal akhirnya menuruti permintaan Guru Qin. Bergegas ia memerintahkan semua ajudannya untuk pergi keluar, termasuk 2 ajudan yang tengah menjaga si vampir. Di dalam kamar, Guru Qin berkata pada 2 muridnya jika kini mereka benar-benar dalam masalah. Sebenarnya, Guru Qin sendiri tidak tahu harus berbuat apa dengan jasad selir jenderal. Karena sangatlah mustahil jika orang yang sudah meninggal bisa dihidupkan lagi. Guru Qin lantas teringat jika selir itu dibangkitkan oleh petir yang tentunya membawa arus listrik. Mereka pun memiliki ide untuk mencoba mengalirkan arus listrik dari lampu kamar ke tubuh selir. Hal ini rupanya menjadi kesempatan besar bagi Guru Wei untuk membuat onar dengan menghidupkan si vampir guna menjalankan tugasnya. Namun tak lama, lampu hotel kembali menyala dan Guru Wei tertangkap basah oleh para ajudan sang jenderal. Sementara Guru Wei ditahan, sang vampir pun mulai hidup dan mengendus-endus mencari mangsanya. Di sisi lain, jenderal masuk ke kamar Guru Qin untuk memberitahukan keberadaan Guru Wei yang menurutnya tengah mencari Guru Qin. Alhasil, Guru Qin sangat terkejut dan keluar untuk melihat keadaan Guru Wei yang terikat. Keadaan menjadi makin pelik saat Tafa dan Choi berbisik jika selir sang jenderal benar-benar telah meninggal. Dan tiba-tiba, apa yang ditakutkan akhirnya menjadi nyata. Vampir itu akhirnya betul-betul hidup kembali dan menjadi sangat kuat. Melihat si vampir mengendus-endus mencari mangsanya, Guru Qin lantas menyuruh semua yang ada di sana untuk tidak bernapas. Padahal orang yang dicari oleh vampir adalah dirinya. Vampir pun akhirnya mendapatkan buruannya dan menyerang Guru Qin. Sementara Guru Wei dengan santai berkata pada semua yang di sana, jika mereka tidak perlu menahan nafas, karena vampir itu tidak akan mencium bau mereka. Guru Qin yang berjuang sendirian menghadapi ganasnya vampir, tampaknya merasa kewalahan. Ia pun meminta bantuan Tafa dan Choi. Tapi tampaknya itu juga percuma, karena yang mereka lawan adalah sosok vampir. Di hadapan semua orang, Guru Wei meminta pada Guru Qin untuk mengakui kekalahannya, maka ia akan memberitahu kenapa vampir tersebut hanya memburunya. Tapi, belum sempat mengatakan hal itu, vampir ganas kembali menyerang Guru Qin.
Singkat cerita, Guru Qin mau tidak mau akhirnya menuruti permintaan Guru Wei di hadapan orang banyak. Guru Wei lantas membocorkan alasan vampir itu hanya mengejar Guru Qin. Guru Wei berkata, jika Guru Qin hanya perlu menghapus minyak rambut yang dioleskan Guru Wei di hidung si vampir. Efek dari dihapusnya krim rambut malah menciptakan kekacauan lebih besar, karena si vampir malah menyerang siapa saja yang ada di dalam ruangan. Jenderal memerintahkan ajudannya untuk menembaki si vampir. Tapi tentu saja, hal ini hanyalah sia-sia. Melihat vampir yang mengejar para ajudan, Guru Qin dan Guru Wei kompak menyuruh semuanya untuk berbaring di lantai. Alasannya, vampir tidak bisa mencium bau mereka dalam keadaan tersebut. Akhirnya, mereka mengatur strategi dengan meminta Tafa dan juga Choi untuk dijadikan umpan. Sementara itu, Guru Qin dan Guru Wei akan melakukan ritual untuk menyatukan kekuatan melawan si vampir. Strategi pun mulai dijalankan. Kala itu, Tafa dan Choi mula berjalan-jalan di sekitar lorong hotel guna mencari keberadaan vampir. Singkat cerita, Choi berhasil menggiring vampir untuk kembali ke lantai bawah. Sebuah meriam pun akhirnya menjadi senjata pamungkas yang berhasil hancurkan tubuh vampir.